Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 5 hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik, sehat ya, dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dan menjalankan ibadah puasa dengan baik bagi yang menjalankan. Baik anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Ida Laila dari SDN Teman 10358 dalam program kesayangan kalian, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Baik anak-anak, nah anak-anak, sebelum kita masuk materi pembelajaran, mari tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Ayo lakukan sikap berdoa dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ya. Apa saja nanti materi yang kita pelajari, yaitu bahasa iklan dan jenisnya, kegiatan dan usaha ekonomi, serta makna persatuan dan kesatuan. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya di siang-siang seperti ini? Nah, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Nah, anak-anak tolong disiapkan buku kalian tema 9, alat tulis, serta buku kalian ya. Baik, kalau jika sudah siap, mari bersama-sama perhatikan gambar yang ada di sini ya. Coba, ini ada gambar iklan, segar nyatanya menyegarkan. Wow, ya. Nah, dari gambar ini, kalimat tersebut, coba perhatikan kalimatnya. Bagaimana kalimatnya? Nah, kalimatnya benar, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Bagaimana bahasanya? Bahasanya tentunya sangat menarik ya. Dari bahasanya tersebut, kalian pasti ingin tersugesti menikmati kesegarannya. Baik anak-anak, selanjutnya gambar berikutnya selalu ada buat gue di mana saja. Yumi, ini gambar iklan, biasanya ditayangkan di televisi ya sayang ya. Ini iklan layan Cup Mie Instan, ada lagunya ini, kalau nggak salah seperti ini mungkin ya. Dari Sabang sampai Merauke, Cup Mie Instan seleraku. Ibu kalau dengar suara ini pasti perutnya terasa kepingin merasakan sensasinya bagaimana Cup Mie Instan tersebut. Bahasanya sangat menarik khalayak untuk membeli. Baik anak-anak, dari gambar iklan yang Ibu tayangkan, maka dapat dipahami bahwa membuat iklan itu diperhatikan bahasanya supaya khalayak itu menarik untuk membelinya. Antara lain bahasanya, kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang ditulis menarik, tepat, logis, dan sopan. Pilihan katanya menarik, tepat, logis, dan sopan. Sugesti bagi khalayak, menonjolkan informasi yang penting, dan yang terakhir adalah tepat sasaran. Baik anak-anak, itu tadi adalah dari contoh iklan dari segi bahasa. Saya kira sudah jelas ya anak-anak ya. Untuk berikutnya coba diamati kembali. Ya, ada gambar televisi berikut partai-partai politik. Di sini di televisi ini memberitahukan pada khalayak bahwa inilah partai politik yang ada dalam pemilu tersebut. Nah, tujuannya agar peserta pemilih tidak salah ya dalam memilih partai politik sesuai dengan hati nuraninya tanpa paksaan. Nah, dari segi isinya, maka iklan ini dikategorikan sebagai jenis iklan politik. Baik anak-anak, kalian juga bisa membuka buku paket tema 9 halaman 95. Yang kedua, tolong diperhatikan, ada gambar HP dan anak ya. Tentunya ini ada iklan di layanan internet biasanya ya. Nah, iklan ini menunjukkan pada khalayak bahwa untuk membeli
aplikasi pendidikan anak dalam bahasa Indonesia. Nah, iklan ini dari segi isinya dikategorikan sebagai iklan pendidikan. Baik anak-anak, gambar yang ketiga, bersih, kuat, lebat. Ada seorang gadis yang memiliki rambut yang terurai, ya. Nah, di situ iklan ini termasuk di iklan televisi ya sayang ya. Iklan ini mengajak khalayak untuk membeli sampo. Dengan memakai sampo merek tersebut, maka rambutnya bisa bersih, kuat, dan lebat. Baik anak-anak, berdasarkan dari 3 iklan tadi, maka dapat dipahami menurut isinya iklan dibagi menjadi 3, yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan, iklan yang isinya memberikan informasi tentang suatu hal, contohnya berita duka, pengumuman, kegiatan lain-lain. Yang kedua, iklan niaga atau penawaran atau perdagangan. Iklan ini berisi penawaran baik barang maupun jasa. Contohnya iklan makanan, minuman, travel, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Contohnya melakukan reboisasi. Nah, dari 3 iklan yang Ibu berikan tadi, iklan pendidikan termasuk yang manakah sayang? Nah, baik, iklan pendidikan dan iklan kecantikan termasuk dalam iklan niaga pinter ya. Sedangkan iklan politik termasuk dalam iklan pengumuman atau pemberitahuan. Bagaimana Bu contoh iklan layanan masyarakat? Ini Ibu punya contohnya ya. Ini adalah iklan layanan masyarakat. Semua harus pakai masker di mana saja, kapan saja. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah jelaskah? Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Nah anak-anak, kebanyakan iklan itu adalah mengiklankan semua kebutuhan masyarakat ya. Nah baik anak-anak, untuk segmen berikutnya kita nanti akan pelajari tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu agraris dan non-agraris. Agraris contohnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Dan non-agraris perdagangan, pertambangan, dan perindustrian serta jasa. Kalian bisa catat ya. Tidak terasa anak-anak, waktu sudah habis untuk segmen pertama. Jangan kemana-mana, setelah jeda iklan yang lewat, Ibu akan kembali bersama kalian dalam program kesayangan kalian, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Ida dalam program kesayangan kalian, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Waduh anak-anak, di segmen ini ayo semangat ya, siang-siang seperti ini puasa lagi. Nah supaya semangat, Ibu punya persepsi nih ya, Ibu punya ice breaking. Yuk bersama-sama ya, kita lakukan bersama-sama, tirukan gerakan yang ada pada video. Bentar ya. Iya. Ayo, rentangkan kedua tangan kalian. Iya. Baik, tangan di pinggang. Tirukan gerakannya ya sayang ya.
saya kira sudah semangat ya. Mari kita lanjutkan materi di segmen selanjutnya ya. Baik anak-anak, nah kita bahas bersama-sama untuk kegiatan ekonomi agraris, contohnya adalah pertanian. Pertanian itu kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Biasanya hasil produksi adalah padi, jagung, ubi, dan palawija. Palawija itu apa? Palawija itu berupa kacang-kacangan ya sayang ya, kacang tanah, kacang hijau, dan sebagainya. Berikutnya yaitu perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan pemanfaatan lahan dengan tanaman keras. Nah, anak-anak, perkebunan di Indonesia dibagi menjadi dua, perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Biasanya perkebunan rakyat itu dikelola oleh rakyat setempat. Hasil produksinya yaitu teh, kopi, coklat, dan sebagainya. Nah, jika perkebunan besar dikelola oleh pemerintah. Hasil produksinya bisa dijual sampai ke luar negeri untuk menambahkan devisa negara. Hasil produksinya yaitu karet, kelapa sawit, tebu, dan sebagainya. Baik, untuk peternakan, kegiatan memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya ya. Nah, peternakan ini dibagi menjadi 3. Peternakan besar antara lain sapi, kuda, dan kerbau. Peternakan hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan yang ketiga, peternakan unggas antara lain ayam, itik, burung, dan entok. Baik, perikanan, di bidang perikanan kegiatan pembudidayaan ikan. Perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan laut, antara lain produksinya ikan tongkol, ikan tuna, dan lobster. Sedangkan perikanan darat dibagi menjadi 2 anak-anak. 1. Perikanan air tawar, yaitu lele, gurami, nila yang biasa kalian konsumsi ya. Yang kedua, perikanan air payau. Air payau adalah bandeng contohnya. Baik, yang kelima adalah kehutanan. Kehutanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan hutan gundul. Nah, ini melakukan reboisasi, peremajaan hutan ya. Harus kita jaga untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, hasil produksi dari kehutanan yaitu kayu rotan ataupun damar. Nah, anak-anak, bagaimana itu tadi salah satu contoh dari agraris ya. Kegiatan ekonomi di bidang agraris. Bagaimana dengan kegiatan ekonomi di bidang non-agraris? Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tentunya harus ada pembeli dan penjual. Yang kedua adalah pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan mengolah atau memanfaatkan mineral di dalam perut bumi. Nah, tentunya dengan cara menggali ya. Contoh dari pertambangan adalah emas, batu bara, dan minyak bumi. Yang ketiga adalah perindustrian. Perindustrian ialah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya perusahaan yang mengubah benang menjadi pakaian ataupun karet jadi ban dan sebagainya ya. Nah, jasa terakhir, jasa ini adalah kegiatan menyediakan jasa bukan produk. Jadi nggak ada barang yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya misalnya ojek online, driver ya, dan sebagainya. Nah, anak-anak, bagaimana, sudah jelaskah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi semua kehidupannya, kebutuhan hidupnya. Nah, selain kegiatan ekonomi, masyarakat juga melakukan usaha ekonomi. Usaha ekonomi menurut dikategorikan dari segi pengelolanya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dikelola sendiri, yang kedua dikelola kelompok, yang ketiga koperasi. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri ini disebut dengan usaha perseorangan. Contohnya pertanian, industri kecil, perdagangan, jasa. Sedangkan
Usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ini adalah usaha ekonomi yang dikerjakan bersama-sama, baik modal, keuntungan atau pengelolaannya dikerjakan bersama-sama. Nah, contoh dari usaha ekonomi secara kelompok adalah firma, CV, PT, BUMN, dan perusahaan daerah. Dan yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh anggota untuk anggota dan oleh anggotanya untuk mensejahterakan anggotanya. Contoh dari koperasi adalah konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, serba usaha. Baik anak-anak, untuk pembahasannya kita bahas pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, setelah jeda iklan berikut, Ibu akan kembali lagi di segmen ketiga dalam program kesayangan kalian, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, masih di tempat ya? Kembali lagi bersama Ibu Ida Laila dalam program kesayangan kalian, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Lanjut ke materi berikutnya ya sayang ya. Nah, pembahasannya untuk pertanian yaitu usaha yang dikelola oleh perseorangan dengan modal terbatas ya. Yang kedua, industri kecil. Industri kecil ini usaha berupa industri rumah tangga, biasanya ada di rumah-rumah ya sayang ya. Contohnya mungkin pembuatan keramik atau pengrajin. Yang ketiga, usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini ada penjualan dan pembeli. Contohnya warung, toko kelontong, kaki lima, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jasa. Nah, jasa ini contohnya adalah bengkel, fotokopi, tukang potong, dan sebagainya. Baik anak-anak, itu tadi usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan. Sekarang contoh untuk usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama adalah firma. Firma adalah didirikan oleh sedikitnya 2 orang saling kenal. Nah, anak-anak, ini setiap anggota memiliki hak yang sama untuk mengelola firmanya. Apabila terjadi sesuatu, maka ditanggung mereka berdua, ya. Yang kedua adalah CV. CV ini didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Jadi modalnya berasal dari pengusaha tersebut dan penanam modal. Nah, penanam modal tidak bisa sebagai pemilik perusahaan atau direkturnya. Direkturnya adalah seorang pengusaha yang tadi. Dan penanam modal mempercayakan semuanya pengelolaan pada pengusaha tersebut, pada pimpinan. Yang ketiga adalah PT. PT didirikan perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Apa itu Bu saham? Saham adalah kertas berharga anak-anak yang di situ menyebutkan keikutsertaan mereka sebagai penanam modal di perusahaan tersebut. Contohnya PT bisa PT Maspion ya, PT macam-macam nantinya ya, banyak sekali. Oke, yang keempat yaitu BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara ya. Contohnya Perum, Persero itu masuk dalam BUMN. Contohnya lagi ada PLN ya, kemudian kereta api, terus Freeport dan sebagainya. PT Telkom juga miliknya BUMN. Terakhir adalah perusahaan daerah. Contoh dari perusahaan daerah adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemda. Contohnya adalah PDAM. Dan yang terakhir adalah koperasi ya anak-anak ya. Koperasi itu didirikan oleh anggota, untuk anggota, dikelola oleh anggotanya sendiri. Contoh koperasi produksi jasa serba usaha. Ini Ibu ada gambarnya ya. Nah, ini gambar koperasi perikanan termasuk konsumsi. Kemudian simpan pinjam termasuk simpan pinjam juga. Dan yang terakhir itu ada produksi ya, memproduksi makanan termasuk koperasi produksi. Jasa, koperasi jasa transportasi online. Dan yang terakhir koperasi serba usaha. Inilah contoh-contohnya ya sayang ya. Semoga kalian lebih mengerti. Baik anak-anak, dari pembuatan iklan maupun
usaha yang dilakukan, usaha ataupun kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tentunya tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak. Nah, kerjasama dari berbagai pihak ini akan mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan. Bagaimana persatuan dan kesatuan itu harus dibentuk? Persatuan dan kesatuan memiliki arti berbagai istilahnya banyak perbedaan jadi satu kesatuan yang bulat, yang utuh dan serasi. Karenanya harus dijaga sayang ya. Bagaimana caranya untuk menjaga menjaga persatuan dan kesatuan? Antara lain yang pertama, adanya Festival Budaya Nusantara. Coba diperhatikan anak-anak, kalian juga bisa membuka buku tema kalian, tema 9 halaman 83 sampai dengan 85. Di situ ada berbagai macam budaya yang dituangkan dalam gambar ya, mungkin dari berbagai suku. Nah, kalau ada festival budaya, maka budaya-budaya tadi, keanekaragaman tadi jadi satu, ditampilkan dalam Festival Budaya Nusantara. Itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Kalian tahu bahwa Indonesia ini adalah negara majemuk, terutama kemajemukannya dilihat dari faktor agama. Karenanya kita harus perlu tingkatkan toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Tambah kuat ya persatuan dan kesatuan tersebut jika kita memang betul-betul toleransi dan hidup berdampingan itu diterapkan. Yang ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Anak-anak perlu sekali semangat kekeluargaan dan tolong menolong ini kita terapkan. Ya, dengan semangat kekeluargaan dan tolong menolong, pekerjaan yang sangat susah, sangat sulit akan menjadi ringan dan cepat selesai. Baik anak-anak, itu tadi upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari sini ibu bisa menyimpulkan, kalian bisa catat kesimpulannya ya sayang ya. Ya, 1. Kalimat iklan bersifat padat, singkat dan jelas. Bahasa iklan harus menarik, tepat, logis, sopan dan sugesti bagi khalayak. 2. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya, sehingga perlu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 2, agraris dan non-agraris. Yang ketiga, kegiatan agraris meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Dan yang keempat, kegiatan non-agraris meliputi pertambangan, perindustrian, dan jasa. 5. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dibagi 2 ya sayang ya, usaha sendiri sama kelompok. Contoh dari usaha sendiri adalah pertanian, industri kecil, perdagangan, dan jasa. Usaha kelompok, usaha yang dijalankan secara bersama-sama. Contohnya firma tadi ya, PT, CV, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Dan 8. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya dengan corak satu kebulatan yang utuh. Baik anak-anak, usaha untuk menjaga persatuan tadi ada 3, melestarikan Festival Budaya Nusantara, toleransi, dan semangat kekeluargaan. Baik anak-anak, sebelum ibu berakhir, ibu punya oleh-oleh ya yang kalian harus kerjakan. Cari informasi tentang jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok, baik bergambar maupun tidak bergambar, dari berbagai media cetak. Gunting informasi yang kamu peroleh, gunting pula sumbernya, kumpulkan hasil guntinganmu, tempelkan pada lembaran kertas folio. Nah, dibuat seperti clipping ya sayang ya. Baik anak-anak, itu tugas nanti dikumpulkan ke guru kalian masing-masing. Bisa dikumpulkan besok atau waktu tertentu. Tidak terasa waktu sudah habis ya sayang ya. Nanti kalian akan ketemu di segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama program kesayangan kalian, belajar dari rumah bersama guruku.